Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat belajar dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai benua Eropa dengan subnya perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Eropa dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam dan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi pembagian wilayah benua Eropa, mendata negara-negara yang berada di benua Eropa, mengidentifikasi penyebaran sumber daya alam di benua Eropa. Tahukah kamu beberapa tempat terkenal di benua Eropa seperti Menara Eiffel, perkebunan tulip, Kolosium. Benua Eropa. Luas benua Eropa adalah 10.355.000 km persegi. Secara astronomis, Eropa berada di 35 derajat lintang utara, 75 derajat lintang utara, 25 derajat bujur barat, 35 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, benua Asia di timur. Benua Eropa terbagi menjadi 4 region: Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara. Eropa Timur. Berikut ini adalah negara-negara yang terletak di Eropa Timur: Belarus, Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Moldova, Polandia, Rumania, Slovakia, Ukraina, Georgia. Eropa Selatan. Berikut ini adalah negara-negara yang terletak di Eropa Selatan: Albania, Andorra, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Siprus, Yunani, Vatikan, Italia, Macedonia, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia, Spanyol. Eropa Utara. Berikut ini adalah negara-negara di Eropa Utara: Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Norwegia, Swedia, Britania Raya. Eropa Barat. Berikut ini adalah negara-negara yang terletak di Eropa Barat: Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Belanda, Swiss. Bentang alam benua Eropa. Wilayah benua ini memiliki dataran tinggi di utara dan barat, dan dataran rendahnya berada di bagian tengah dan timur, serta beberapa pegunungan di selatan dan barat daya. Terdapat dataran tinggi di barat laut, yakni membentang dari Britania di Prancis Barat hingga Samudra Atlantik. Wilayah ini berupa plato, bebatuan, dan lembah. Adapun dataran rendah di bentangan lembah Garonne di Prancis Barat Daya hingga pegunungan Ural dengan bagian yang benar datar pada wilayah Belanda.
Terdapat pegunungan di daerah pegunungan Alpen yang terbentang dari Spanyol hingga Kaukasus seperti Gunung Vesuvius dan Etna. Terdapat titik tertinggi di benua Eropa yakni pada Gunung Elbrus di Rusia dengan tinggi kurang lebih 5.642 meter dan titik rendah di Laut Kaspia. Iklim. Pembagian iklim benua Eropa yaitu sebagai berikut. Iklim Mediterania memiliki karakteristik musim dingin yang sejuk dan musim panas yang kering. Iklim ini dapat dijumpai di daerah sekitar Laut Tengah. Beberapa negara dengan iklim ini antara lain Yunani, Italia, Portugis, Spanyol, dan Prancis bagian selatan. Iklim kontinental memiliki karakteristik curah hujan yang kurang dan suhu yang lebih sejuk. Perbedaan suhu musim dingin dan musim panas di iklim ini sangat ekstrim. Iklim ini dapat dijumpai di benua Eropa bagian tengah. Negara dengan iklim ini antara lain adalah Estonia. Iklim maritim atau iklim laut memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi, suhu yang sejuk pada musim dingin, dan hangat pada musim panas. Iklim ini biasa dijumpai di wilayah sepanjang pantai barat benua Eropa. Beberapa negara dengan iklim ini antara lain Spanyol bagian utara, Prancis, Belanda, Jerman bagian barat, Denmark. Iklim sedang terbagi dalam dua bagian, yakni yang dipengaruhi oleh lautan dan daratan. Iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan memiliki karakteristik curah hujan yang cukup banyak, musim dingin yang tidak ekstrim, dan musim panas yang sejuk. Sedangkan iklim sedang yang dipengaruhi oleh daratan memiliki karakteristik musim dingin yang sangat dingin. Iklim Arktik dan subarktik memiliki karakteristik musim dingin yang panjang dengan suhu sangat rendah. Iklim ini biasa dijumpai pada wilayah bagian utara. Beberapa negara dengan iklim ini antara lain Islandia, Rusia Utara, Swedia Utara, dan pantai utara Norwegia. Adanya perbedaan iklim ini turut menjadi faktor yang menyebabkan flora dan fauna di setiap wilayah berbeda. Selain mempengaruhi penyebaran flora dan fauna, pembagian iklim juga membuat kenampakan alam lainnya menjadi semakin beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Kondisi penduduk. Penduduk. Jumlah penduduk Eropa tahun 2020 kurang lebih 748 juta jiwa. Ras Kaukasoid merupakan ras yang mendominasi jumlah penduduk di benua Eropa. Ras ini masih dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan pada karakteristik fisik yang dimiliki. Jenis-jenis dari ras Kaukasoid yaitu sebagai berikut. Subras Nordik. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh ras Kaukasoid jenis ini yaitu memiliki mata berwarna biru, hidung mancung, kulit terang, dan warna rambutnya pirang. Ras Kaukasoid jenis ini banyak mendiami wilayah Eropa bagian utara dan Eropa Barat antara lain Swedia, Norwegia, Belanda, dan Jerman. Subras Alpina atau Alpen. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh ras Kaukasoid jenis ini yaitu memiliki mata berwarna coklat, hidung membengkok, tubuh kekar, dan warna rambutnya pirang. Ras Kaukasoid jenis ini banyak mendiami wilayah Eropa bagian tengah antara lain Prancis dan Swiss.
Subras Mediterania. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh ras Kaukasoid jenis ini yaitu memiliki warna mata agak kecoklatan, berkulit lebih gelap, tubuh yang tidak terlalu tinggi, dan warna rambutnya ialah hitam bergelombang. Ras Kaukasoid jenis ini dapat ditemukan di wilayah Eropa bagian selatan, antara lain Italia dan Yunani. Suku Slavia. Ciri-ciri yang dimiliki oleh ras Kaukasoid jenis ini yaitu hidung sedang, muka yang lebar, warna mata abu-abu, dan warna rambut yang pirang keputih-putihan. Ras Kaukasoid jenis ini banyak mendiami wilayah Eropa bagian timur, antara lain Serbia dan Montenegro. Flora dan fauna. Flora benua Eropa. Flora yang hidup di benua Eropa terancam kepunahannya. Hal tersebut disebabkan pembukaan lahan baru yang digunakan untuk kegiatan industri dan pertanian. Akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut yaitu tumbuhan alam di benua Eropa hanya tinggal sedikit. Jenis flora seperti tundra dengan berbagai jenis rumput dan lumut dapat ditemukan di wilayah Skandinavia. Selanjutnya, hutan berdaun jarum dan konifera seperti cemara dan pinus. Tumbuhan tersebut dapat ditemukan di Eropa bagian utara. Eropa bagian utara tersebut antara lain Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Kemudian, di sebelah selatan sekitar Laut Mediterania, dapat dijumpai flora antara lain tumbuhan pohon lili, abshodel, iris, ek, zaitun, dan tanaman-tanaman khas yang lain yang dimiliki oleh benua Eropa. Lebih lanjut, selain hutan dan tanaman yang dapat tumbuh di benua Eropa, bunga juga dapat tumbuh berkembang dengan indah di benua tersebut. Contohnya bunga tulip yang terdapat di Belanda. Demikian penjelasan flora yang ada di benua Eropa. Lalu bagaimana fauna yang hidup di benua Eropa? Fauna benua Eropa. Benua Eropa memiliki fauna yang khas yaitu ling. Ling ini sejenis kucing liar yang dapat dijumpai di Eropa Utara. Sebenarnya binatang liar yang terdapat di Eropa sebagian besar hidup di wilayah-wilayah yang kurang dijangkau oleh manusia. Namun, saat ini binatang liar yang terdapat di benua Eropa sudah hampir mengalami kepunahan. Kemudian rusa kutub dapat dijumpai di daerah kutub. Selain rusa kutub, juga masih ada fauna yang lain di daerah kutub. Fauna tersebut anjing laut, kamois atau rusa yang memiliki bulu yang halus, rubah, dan beruang kutub. Hewan seperti kamois tersebut hidup di daerah pegunungan Eropa pada barat daya. Lebih lanjut, mamalia kecil dan berbagai jenis burung dapat dijumpai di Laut Mediterania. Masih berhubungan dengan laut, yaitu di Laut Arktik, Laut Tengah, dan Samudra Atlantik, terdapat anjing laut, tuna, ikan paus, haring, dan berbagai jenis ikan-ikan yang lain. Tugas: carilah jawabannya dan tulis di buku catatan kalian. Di manakah tembok Berlin yang fenomenal pernah berada? Mengapa Belanda disebut sebagai negeri kincir angin? Di manakah Menara Pisa berada? Apa yang membuat menara ini sangat dikagumi? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk berkembangnya channel pembelajaran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.